Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat holistik. Kita kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan di YouTube seputar hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Ini kita menjawab yang pertanyaan yang ketiga pada season ini. Ada pertanyaan, apa fungsi pH tinggi pada air? Jadi pH itu semakin tinggi, maka dia semakin basah. Kalau dia semakin rendah, maka dia semakin asam. Berarti kalau basah, sifat basah itu dingin, sifat asam itu panas. Menghasilkan panas, ini menghasilkan dingin. Maka pada pH yang tinggi banyak digunakan. Ini biasanya Allah ciptakan mata air dengan pH tinggi itu di daerah yang jauh dari pemukiman, dari pegunungan yang lembab dan sebagainya, yang kemudian hawanya dingin. Nah, itu digunakan pada orang-orang atau digunakan untuk binatang dengan energi yang besar. Jadi tubuhnya cenderung lebih panas itu, maka dia akan lebih nyaman seperti itu. Pada sistem-sistem tubuh yang panas, yang dia terlalu asam, itu mungkin geraknya banyak. Karakter ciptaan Allah itu diciptakan karakternya seperti itu. Misalnya karakter tubuh saya diciptakan oleh Allah lebih panas daripada orang lain, maka saya akan mencari air yang cenderung lebih dingin, lebih sejuk itu. Tapi ada orang yang Allah ciptakan dengan karakter tubuh lebih dingin, suhunya lebih dingin, maka dia akan suka di tempat yang hangat, suka minuman yang hangat, yang kemudian pH-nya otomatis dia akan kurang itu, supaya apa? Dia mendapatkan rasa yang nyaman di dalam tubuhnya dia. Jadi ini adalah keseimbangan, sebenarnya keseimbangan, bukan kemudian air pH tinggi itu lebih baik dari yang pH-nya rendah, tidak seperti itu. Tapi air pH tinggi akan cocok dan bagus jika dikonsumsi oleh siapa. Air dengan pH yang cenderung lebih rendah cocok digunakan oleh siapa. Boleh kalau kita mau ukur sungai, tempat binatang umum, binatang manusia secara umum bisa minum, sumur, air sumur, kemudian mata air yang di tepi-tepi ada tepi-tepi desa gitu. Coba diukur pH-nya. Itu pH-nya nggak tinggi-tinggi sekali. Antara 7, kemudian kalau 7 lebih dikit itu, atau mendekati kepada pH darah 7,4, atau nanti 7 atau 6,5 atau 6,7 itu sekitar itu. Berarti itu adalah pH yang banyak dipakai oleh binatang atau manusia atau makhluk secara umum untuk diminum itu. Maka jarang sekali air dengan pH yang tinggi, pH 8, pH 9 itu jarang sekali ditemukan di dunia. Berarti Allah menciptakan sesuatu yang mudah untuk makhluknya, itu yang menjadi standar. Kenapa seperti itu? Itu harus dianalisa. Kenapa Allah menciptakan yang pH-nya tinggi itu jarang, dan di tempat-tempat yang mungkin sulit ditempuh oleh manusia. Berarti Allah gunakan untuk apa? Itu harus kita pahami bahwa sesuatu yang Allah ciptakan sedikit dan sulit untuk diraih, biasanya ada kegunaan yang tidak secara umum dipakai di dalamnya, sehingga tidak bisa menjadi acuan bagi kita untuk masyarakat secara umum itu, atau binatang, manusia, atau makhluk hidup yang secara umum itu seperti itu. Nah, ini harus dipahami persoalan itu. Apalagi pH darah itu cuma 7,4 ya. Makanya ketika kita emosinya tinggi, makan makanan yang banyak dagingnya, terus dia olahragawan, itu tubuh akan menghasilkan asam yang lebih banyak. Maka dia akan mencari air yang lebih sejuk lagi untuk membuat keseimbangan di dalam tubuhnya. Tapi ketika orang itu jarang bergerak, kemudian energinya di dalam tubuhnya rendah, itu biasanya mencari air yang lebih hangat atau air yang direbus yang hangat. Ini perbedaannya di situ. Maka persoalan ini sebenarnya sederhana dan mudah dalam berpikirnya, supaya kita tidak salah dalam menetapkan sesuatu. Jadi tetap kita
mengikuti kaidah-kaidah hukum sunatullah untuk menentukan segala sesuatunya agar kita tidak salah melangkah bertentangan dengan sunatullah nantinya. Insya Allah demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.